Oke, tapi ternyata di sana spray dan dilakukan Takanome terhadap tim Genocide yang tidak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar kehalangan pergerakan dengan Takanome. Sebenarnya opsinya dua, mau dia tabrak dapat Takanome tapi dia bisa hilang, bisa wipe. Karena di belakang sana masih ada yang ngejagain Takanome dari sisi bukit. Ya, sekarang mereka juga masih ragu-ragu. Ada berapa orang sebenarnya yang berada di belakang batu tersebut. Tapi dari Takanome sendiri pun setelah melakukan open fire, dia langsung sedikit disengage, sedikit repositioning kembali. Karena kamera sudah mulai bergeser juga kali ini ke arah Bonafide yang akan bertemu dengan X-Cube. Satu player dari X-Cube pun berhasil untuk diamankan. Tapi ternyata di belakang X-Cube juga masih ada satu pemain Bonafide yaitu Licin. Licin kali ini nggak bisa masuk langsung ke arah zona karena informasi telah diberikan dan bahkan terlihat posisi dari X-Ray digoreng begitu saja dan berhasil ditumbangkan oleh Nox. Permainan cukup baik. Ini tandanya Licin bakal dijemputkah oleh Nox? Oh enggak. Licin masih bisa masuk. Biasanya sih Licin yang healing gak sih, Omo? Gue lupa ingat sih. Iya. Iya. Oke, Iya. iya ya langsung ya. Ya. Iya ya. Sabar. Gua ngelihat Badru aja dulu udah hebat banget. Gua ngelihat Badru dan gua pernah cobain ya. Ternyata susah. Ini tuh kalau salah aja nih. Misalnya nge-heal, terus ke analognya jalan. Itu salah kalkulasi. Nggak dapet. Percaya mau Ini yang memang harus benar-benar tangannya tuh keset. Gak boleh kemana-mana. hitungannya juga dapet. Iya. Susah banget loh. Ini emang ngeliatnya cuma nge-heal doang. Tapi memang sesusah itu ternyata aslinya. Oke. Tapi gue rasa dari Licin juga ini nggak boleh terlalu legowo ya karena dia memang berada di posisi paling belakang. Karena kalau dari map besarnya kita masih akan ada tim lain lagi yang Ya lebih terlambat ampun. lagi. Ada yang jauh lebih terlambat. Ini mah dari Miramar datangnya. Ini kloter terakhir pasti dijamin nih, Ci. Bangun terakhir deh. Bangun terakhir dia. Tapi memang kameranya ini masih belum nyorot ya. Cuman kalau kita sudah bisa Siapa namanya? melihat. Apa tuh? Nama timnya apa tuh? Boom. Oh, coba Pak Produser ke boom sebentar dikit. Ya, biar kita kasih tahu kalau di belakang nih ada yang lebih jauh ketimbang dari Bonafide yang udah lama. Licin di belakang, masih ada yang di belakang. Iya. Kamu kira kamu di belakang? Oh. Ada lagi, belum. Tidak secepat itu, Ferguson. Nah, ini dia. Nah, Aduh. lihat. Lagi santai banget, lagi modif. Aduh. Lagi modif Sunday morning ya, benar-benar late rotation. Pilihan yang diambil oleh Boom Esport sangat sedikit membingungkan karena pada umumnya gue selalu ngeliat Boom Esport itu Masuk. kalau bermain di Sanhok masuk dari utara. Ya, oke. Yes. Dari Kamu utara. terjauh gini kan? Muter jauh biasanya, tapi gue nggak tahu mungkin ada pergantian strategi yang mereka lakukan karena juga dengan kedatangan Ken 413 sebagai IGL itu mungkin akan membuat perubahan dari Boom Esport sendiri atau mungkin ada strategi-strategi baru yang akan mereka coba. Tapi kalau kita lihat dari Ikiar, lihat berapa Oh, first aid yang oke. dia bawa. Badru. Oke, jadi confirm ya, Badru. confirm ya. Udah ada 2 tim yang dengan playstyle sama untuk di Sanhok kita. Ini biang kladinya Badru. Badru, Dokter Badru lah yang membuat meta ini terjadi di Sanhok. Betul bukan begitu? Benar Cijelin dan banget ya, Omong? Pas pelopornya. gue lagi yang dapat. Iya kan? Oke, langsung saja tapi ternyata di sini ada close combat dari Power Ranger masih mendapatkan 1. Masih berhasil di revive. Sebenarnya dari Kutil berada di garis depan dan ternyata di spray begitu saja ada 2 player dan bahkan tidak berhasil melakukan apapun. Langsung terwipe. Void pun harus turun di posisi ke-15. Oh my god. What? Ini definisi gue yang nabrak tapi gue yang rata. Waduh, Tapi bener gak? betul banget. Bener gak? Betul. Soalnya kalau kita lihat tadi secara map juga ya, tadi Void secara beriring-iringan berusaha untuk melakukan retake compound terhadap Power Danger, tapi ternyata setup dari Power Danger ternyata lebih siap dari Void itu sendiri, atau mungkin Void tidak sadar ada keberadaan Power Danger. Dan sepertinya sadar harusnya. Karena nggak mungkin dengan posisi kayak sekarang, dengan berapa banyaknya orang yang masih hidup, timnya masih hidup, dia nggak tahu depan ada kompon. Tapi itu cepet banget loh, kayak seret Cepet udah. banget. Yes, karena berarti Power Ranger udah siap. Dan satu lagi gue ingetin, Void, ingat, nafsu membunuhmu. Waduh. 2 kali. di Dua ranking kali. yang pertama. Betul. Dan Jati. Dan sepertinya benar-benar ya kan birahi membunuhmu, tapi di sini kita lihat Rimo masih mendapatkan IRLND. Tapi ternyata Scott di depan sana terlihat digoreng oleh seorang jaksa. Akankah matang begitu saja langsung memulangkan game di posisi ke-14. Wow, begitu matang gorengan granat yang dilemparkan oleh Rimo dan berhasil membuat tim Rimo ini menjaga di bagian pinggiran zona, tapi ternyata di sisi lain sudah ada yang fight juga antara Morph dan juga HDR. Ada satu player dari Morph yang berhasil di take down dan mungkin ada follow up juga dari teman-teman Morph lain. Takanome akan melakukan spray down ke depan, tapi lapar masih berada bersembunyi dan ditutup pintunya, tapi tidak bisa karena Bangsal langsung dihancurkan begitu saja dan lapar pun akan menggocek-gocek untuk segera kabur. Gila, licin banget lapar. Gila, lapar licin banget, tapi dia berhasil menumbangkan sang adik, tapi sang abang nggak mau tinggal diam dan Jacques berada di dalam sana. Langsung keras ke dalam TPP Gaming dan ternyata berhasil mendapatkan 1. Tidak, kali ini berhasil
berhasil oleh seorang Ezreal. Hilang begitu saja, 2 harus tumbang. HDR. Mereka menyisakan 1 player saja, Jijeli. Yes, betul. Bahkan Takanome sudah mulai mengspot kembali. Ada Takatiki yang dilakukan oleh player dari Genocide, Joensi di belakang sana. Tapi seenggaknya Takanome bisa mendapatkan informasi yang cukup penting untuk player-player dari Morph. Aduh, Om Wawa gimana nih? Keren banget ya retake compound yang dilakukan. Yes, dan juga dari Morphnya kembali bisa mendapatkan 1 orang sih. Tapi kalau gue lagi lihat untuk big mapnya sendiri ya, Yeah. untuk tim-tim yang tadi mencoba untuk melakukan late rotation, semacam dari Bonafide dan juga dari Boom. Mereka gak perlu melakukan hal yang sama. Strategi healing bisa dibatalkan oleh mereka karena tiba-tiba mereka udah ada dalam zona. Mereka adalah yang paling dekat, sedangkan bagian utara dan juga bagian barat dari zone ini yang paling parah gesekannya, terutama untuk datang dari posisi Morph dan juga Genocide bersama dengan UK. Gue nggak tahu kenapa Morph lagi-lagi nggak berada di posisi dengan baik. Padahal Morph ini adalah beberapa 3 match belakangan dia benar-benar performnya bagus. Tapi selalu tidak berada di posisi yang menguntungkan. Dan bahkan HDR yang mendapatkan win di match yang pertama kali ini harus tumbang di posisi ke-13. Morph tersisa 2 player saja. Takanome melakukan flanking menuju ke arah bukit. Lewati bukit, lewati lembah. Nah, kan salah lirik. Salah ya? Jadi lupa kan gara-gara lu. Dia mau marah tapi dia lupa juga. Iya. Ya sudahlah, nanti gua akan nyanyikan kalau gue inget ya. Ya, oke kalau gitu. Ya, oke, tapi kali ini kalau kita lihat ada Moskow di belakang seorang Monzo. Kali ini masih merangkak-rangkak aja Monzo, kayak masih belum sadar dari keberadaan seorang Moskow. Oh, hati-hati. Moskow bisa bantu melakukan backstep, tapi ternyata Moskow yang tertangkap terlebih dahulu oleh seorang idaman. Betul-betul player idaman kali ini. Benar, ternyata bukan hanya gamers ganteng idaman, tapi ternyata player idaman juga ada. Bakal coba lihat di sini dia mau nge-secure kill dan nggak bisa di backup. Terlalu jauh dan dibalik oleh satu. Akwal. Salah, kamu salah pergerakan kawan. Aduh, kayaknya itu udah definisi. Ya udahlah, ambil saja nyawaku. Aku Dia sudah lebih- tidak tahu lagi. Iya, dia lebih ke arah udah pasrah, gue pengen nonton dah. Dan ternyata tapi di sisi lain FJ harus tumbang. Sampun juga menjadi pilihan kedua. Tersisa seorang jaksa sebagai leader sepertinya kali ini bakal coba untuk mempertahankan posisi mereka, tapi di depan sana ada Aero. Super Una 5 kali dan juga Renalri 5 kali dan Potato 5 kali. Ya, setup dari Aero kali ini juga udah cukup matang. Ada satu player yang sudah diutus ke arah bagian bibir circle. Ada Hazelnuts diikuti follow up dari teman-teman yang berada di belakang untuk menjaga bibir circle-nya. Tapi ternyata kali ini lihat Inner ditumbangkan begitu saja oleh tim 69 Fionza. Berarti ikut campur dalam urusan area di tim Aero Wolf 5 kali ini, dan bahkan mereka melakukan flanking. Dia tahu di depan sana ada satu area Wolf dan ternyata tidak semudah itu. Ferguson di spray dan 2 kena begitu saja. Renari permainan cukup bagus dan ternyata dihilangkan. Secure kill setidaknya diamankan oleh suara Renari Cijali. Yes, betul saja. Dan kali ini Blue Zone sudah mulai menyelimuti player-player dari Aero Wolf Limax dan masih berlari-lari. Renari udah gak punya healing sama sekali. Begitupun Potato bawa 21 healing. Wow, ini adalah strategi yang cukup menarik yang dilontarkan oleh Alter Ego Limax. Mungkin ini adalah kolaborasi antara Alter Ego yang dulu dan juga AE Limax ya. Benar, apakah kali ini menjadi Dokter Potato menggantikan Dokter Badru? Tapi kali ini lihat Potato kali ini sekaratul maut. Bakal coba nge-healing terlebih dahulu. Dan bahkan dari tim Unknown tersisa 1 player. Mereka sama-sama untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Mereka nge-revive dulu. Mereka nge-healing dulu. Mereka sudah siap untuk team fight. Tapi Opung Wawa ini circle sudah kecil banget. Tapi masih banyak banget. Bahkan 10 tim tersisa untuk kali ini. Ya, 10 tim yang tersisa, tapi dengan 5 tim yang melakukan strategi healing di luar dari zona. Kita punya Morph, kita punya 69 Boom, Bonafide dengan juga Inner Vision. Jadi 10-nya bisa dibilang kayak ya jumlah yang cukup kecil mengingat beberapa pemain di luar sana tersisa hanya dengan 1 pemain saja. Oke, Super Una kali ini spray down dengan kali 3-nya masih belum mendapatkan apapun. Boom! Harus tereliminasi. Tandanya siapa tadi? Ikiar. Bukan. Yang healing ya? Iya, siapa ya namanya? Tadi Ikiar, betul. Ikiar ya? Ikiar. Ya, Itu oke. tadi first aid-nya mau nggak mau harus direlakan begitu saja di belakang sana. Dan sementara waktu kalau kita lihat juga ada beberapa peluru panas yang sudah mulai dilontarkan. Oh no, 69. West Bandits berada di dekat dengan Bonafide Fin Smoke. Masih berada di dalam rumah dan mungkin akan dilontarkan beberapa granat. Tapi ternyata ada balasan granat juga di luar. Berhasil untuk mendapatkan beberapa splash damage ke arah player-player dari Bonafide. Kali ini masih berusaha untuk bertahan juga 2 player. Bonafide masih menggocek-gocek, melakukan tembakan, memberikan pressure terus-menerus ke arah West Bandits. Bakal ada di gocekan kanan. panas juga ternyata dari belakang. Ini adalah bahaya dan mimpi buruk juga untuk Bonafide. Oke, tapi coba diras begitu saja dan ternyata Bonafide 7 pun harus tumbang begitu saja. 2 player hilang. Tersisa Bos. Dan tapi kali ini Bos dia nggak dengan aman. West Bandit di depan sana. Di belakang ada Aero Wolf. Di atasnya juga ada 1 buah
buat tim RR Wedge. Bots. Kali ini Bots harus menyelamatkan jiwa dan raga dari kawan-kawannya karena Licin kayaknya berada di posisi yang jauh ya harusnya. Yes, harusnya masih bisa melontarkan strategi healing di belakang sana untuk Licin itu sendiri dan Circle masih berpihak untuk tim GG. Sementara juga dari WB atau West Bandits ada PR sedikit untuk bisa masuk ke dalam zona. Betul, dan kita lihat tadi potensial MVP-nya berada di 3 player itu. Kalau mereka berhasil mendapatkan chicken dinner ataupun tidak, kayaknya potensialnya ke arah 3 itu ya. Yes. Oke, dan kali ini kita bakal melihat lagi, bakal baliklah dari arah drone dari tim RR Wedge. Di atas sana masih dengan aman, walaupun berada di open field, hanya dengan batu di depan sana berhasil dikenok begitu saja. Kita balik lagi dengan 4 tim yang tersisa. Licin jauh, buat seorang diri. West Bandit mencoba ditabrak. Ada Karamel depan sana, Spredo, tapi ternyata Karamel yang harus down. Karamel belum bisa di backup oleh para pemain dari tim RR Wedge lainnya. Yes, sedikit blunder nampaknya untuk tim GG bakal langsung dimanfaatkan momentumnya oleh West Bandits. Lihat pergerakan mereka, 2 player dari West Bandits langsung saja takatiki ke arah depan berusaha untuk membersihkan satu persatu player-player dari GG. Tapi ada Kipe dan Idaman yang masih bisa survive di belakang sana dan sudah ada lontaran-lontaran granat juga. Dan lihat ada KJFF yang melakukan flanking ke arah bawah. Oke, K-nya kali ini berada dari arah bawah, pelan-pelan di arah yang berbeda. Tapi lihat di sana ada Potato di luar zona. Ada Vinsmo mencoba melakukan rushing. Di depan sana Potato dan tapi ternyata Hazelnut ditumbangkin begitu saja tanpa ada basa-basi. KKIP pun harus tumbang. RR Wedge kali ini tersisa sedikit, tersisa seorang Idaman, bahkan West Bandit yang bakal coba bisa numbangin 1 orang dari tim RR Wedge. Tersisa 3 tim saja. Yes, berarti ini ada kemungkinan confirm winner-winner chicken dinner untuk West Bandits. Tapi tunggu dulu karena masih ada 2 player terakhir dari Aero Potato yang masih healing dan juga ada Licin di belakang sana. Dan Dr. ternyata Potato tersisa seorang diri. Hazelnut sudah pulang ke lobby. Dan lihat semua spray down ke arah mana saja. Tapi Licin, boleh lihat ke Licin karena kita mau lihat utility-nya. Boleh nggak ya ke Licin? Berapa? Masih ada 14. Potato. Di bawah Potato, berarti Potato mati duluan. Potato harusnya mati duluan nih. Coba kita lihat Potato sedikit, Bapak produser yang terhormat. Nah, Belum. sedikit. Nah, itu Nah, dia. berapa utility-nya? Masih belum. Bener kan? 7. Kalah kan? Oke. Potato Kalah tumbang duluan. utility ya. Kalah utility. Oke, berarti ada kemungkinan Licin masih bisa survive, tapi Kayaknya enggak deh. hati-hati untuk ya dong, kan Potato mati duluan. Iya, kayaknya winner-winner chicken dinner West Bandit sih kalau menurut Confirm aku ya? ya. Confirm West Bandit. Soalnya tadi kalau nggak salah berapa 14 di menit segini circle-nya belum nutup. Selesai. Ya kan? Licin mati duluan. Kayaknya ada miss timing deh. Miss timing. Bener kan West Bandit seperti dugaan aku. Ini adalah ingat seperti yang udah gue bilang. Meta healing bukan sembarang meta healing. Betul. Bayangkan kalkulasi Oji, Opung Wawa, Cijeli yang kita lihat utility-nya jauh berbanding dimenangkan oleh seorang Licin. Tapi karena misklik, Miss timing. Ya kayak kita bahas tadi. iya seperti yang udah gue bahas. Nggak boleh kayak Nggak boleh.